Itu pahitnya gimana? Pahitnya maksudnya cuma itu doang, bukan masalah itu. Coba aja digoreng, bro. Kalau udah digoreng itu di belakang. Izin Pak Dedi, bisa dijelaskan bagaimana pandangan pedagang terkait dengan revitalisasi Pasar Ciputat yang telah berjalan 2 bulan kurang lebihnya ya? Ya, Bagaimana Pak? pandangan para pedagang. Pandangan para pedagang sih ya, kalau bicara tentang pandangan ya yang dikeluhkan yang dikeluhkan dari para pedagang yang terdampak relokasi adalah penurunan omset. Itu yang pertama. Dan masih menunggu janji-janji yang katanya ada rekayasa lalu lintas, terus promosi dan janji-janji dari pemerintah bahwasanya akan memperhatikan para pedagang, kunjungan segala macam. Sampai sekarang sih belum terlihat ada gitu loh. Mungkin ada tapi belum menyeluruh lah gitu. Dulu dijanjikan pihak Disperindak dan Dinas Bangunan Kota Tangsel itu kapan Pak akan bisa kembali menempati lokasi Pasar Ciputat yang direvitalisasi ini? Waktu itu sih, waktu kami berbicara dengan Indak, kira-kira estimasi itu 8 bulan. Estimasi 8 bulan. 8 bulan. Itu sampai kapan rampungnya? Sekarang udah berjalan 7 bulan ya. Berjalan 7 bulan. Yang kami lihat di pasar yang direvitalisasi baru sekitar 30%. Gitu, baru sekitar 30%. Kemungkinan bakalan agak lama karena kan masih banyak yang belum diselesaikan gitu. Imbasnya apa sih Pak ke pedagang? Iya banyak Mas imbasnya. Pertama, imbasnya adalah pandemi, ya kan, krisis global. Saya rasa semua pasar sama sepi. Cuman kalau kami ditambah lagi dengan revitalisasi kan, bukan pandemi saja gitu loh. Gitu kali. Nah, kemarin sempat ada kabar akan mengadakan demo Pak. Iya betul. Di Pemkot Tangsel karena mangkraknya pembangunan revitalisasi ini ya Pak. Iya betul. Nah itu bagaimana Pak perkembangannya? Kemarin kami ingin mengadakan unjuk rasa terkait masalah bangunan yang sampai sekarang belum kunjung selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, kami agak meradang ketika kami direlokasi dan kami kooperatif untuk direlokasi, banyak beredar brosur yang memperjualbelikan kios. Itu yang membuat kami meradang. Ketika kami sedang kooperatif direlokasi, kami berdagang dengan penurunan omset, kok malah kami itu mendengar hal-hal yang istilahnya membuat kami khawatir. Itu yang membuat kami meradang untuk ingin mengadakan unjuk rasa. Gitu. Nah artinya sampai saat ini jawabannya sudah ketemu dengan Disperindak dan Dinas Bangunan atau pihak Pemkot Tangsel Pak? Kemarin kami tanggal 24 kemarin ingin mengadakan unjuk rasa. Kebetulan kami didatangi dengan perwakilan. Perwakilan dari mana aja itu Pak? Pihak dari Polres yang mengajak kami bermusyawarah gitu kan. Karena berhubung sekarang pandemi, kita itu jangan menambah klaster baru. Jadi kami diterima perwakilan para pedagang untuk bermusyawarah dengan pihak dari Pemkot, yang pertama Disperindak, Pak Asda 1 sama pihak dari Dinas Pembangunan untuk menerima aspirasi dari para pedagang. Dan itu kami sudah lakukan kemarin hari Rabu tanggal 24
jam 10 lewat 10 kalau nggak salah. Kami sudah menyerahkan permohonan kami dan kata Pak Asda akan ditindaklanjuti dan akan dilakukan rapat terbatas untuk mencari solusi. Dan sampai saat ini kami menunggu jawaban itu. Gitu. Kalau misalnya jadi jawaban itu molor atau apa, kami akan melakukan upaya-upaya yang kami pandang perlu. Nah Pak, kan tadi bilangnya imbas dari relokasi itu salah satunya penurunan omset. Waktu di tempat pasar Ciputat dan sekarang dipindahkan relokasi ke pasar Ciputat itu bisa diceritakan sedikit Pak, berapa sih perbandingan omset yang menurun dan apa aja imbasnya gitu loh Pak? Imbasnya waktu kami berdagang di pasar Ciputat itu kan masih dalam pandemi juga ya. Waktu itu kami masih mendapatkan income yang masih istilahnya masih bisa buat biaya hidup lah ya. Tapi semenjak kami direlokasi ya alhamdulillah banyak penurunan omset, ya bisa dikatakan rugi gitu. Perbandingan omsetnya berapa Pak penurunannya Pak? Jauh sekali. Dari angka berapa ke berapa Pak? Ya kalau untuk saya sendiri pedagang aksesoris, pedagang perak, bisa dikatakan sehari itu saya dapat paling sekitar 30.000, 50.000. Itu untung bersihnya? Ya untung bersih ya 30.000, 50.000 ditambah lagi dengan biaya-biaya kayak macam kita harus bayar listrik, harus bayar apa gitu kan. Itu pun kadang-kadang seminggu nggak ada sama sekali. Gitu. Waktu di pasar Ciputat itu berapa Pak penghasilannya, 30.000 Pak atau lebih? Kalau untuk di pasar Ciputat kami masih mendapatkan biaya hidup istilahnya untuk omset masih di atas 1 juta ya. Untuk keuntungan ya masih dapat lah kami 200-300 ribu sehari kan. Oh, jadi perbandingannya hampir dengan 100% ya Pak, Iya, dari 200-300 ke 30.000. Bahkan yang tukang sayur yang direlokasi di sini banyak dagangannya yang busuk. Karena kan pedagang sayur itu kan kekuatan sayur itu cuma 8 jam ya. Gitu. Banyak yang busuk gitu. Karena nggak ada sepi pembeli atau seperti apa Pak? Karena sepi pembeli. Memang waktu direlokasi tidak ada pihak Disperindak ataupun Dinas Bangunan yang membantu promosi bahwa pedagang sementara pindah tempat. Kalau untuk membantu promosi sih saya rasa sih ada langkah-langkah itu, tapi istilahnya tidak berjalan dengan baik. Artinya seperti apa tuh Pak tidak berjalan dengan baik? Kurang gitu loh, dalam arti kurang promosinya kurang lebih jor-joran lagi gitu. Lagi pula kalau saya rasa untuk promosi untuk pedagang pasar tradisional yang ada di pasar plaza itu kayaknya agak sulit. Kenapa agak sulit? Karena kita mau belanja sayur aja 15.000 harus bayar parkiran 5.000 kan begitu. Kira-kira siapa yang mau beli kan begitu. Kita beli rokok aja di Alfa, beli rokok sebungkus di Alfa, kita harus dibebankan parkiran juga kan, kadang-kadang kita malas belinya, apalagi beli sayur seperti itu kan begitu. Harapannya Pak terakhir Pak, bagaimana sih Pak? Harapan kami adalah sebagai tuntutan kami yang kemarin, ya salah satunya lah bisa dipenuhi gitu. Itu harapan kami. Seperti apa tuh Pak tuntutannya Pak? Nanti saya bacakan sebentar. Ini tuntutan kami kepada, bukan tuntutan ya, permohonan. Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan di atas, maka dengan ini kami perkumpulan pedagang pasar Ciputat memohon kepada pemerintah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan untuk mengembalikan kami para pedagang yang tergabung di P3C untuk menempati kembali pasar yang lama yang belum direvitalisasi dan atau yang sudah direvitalisasi untuk pedagang mengais kehidupan menjelang puasa. Yang kedua, memohon kepada pemerintah untuk membantu permodalan berjalan dalam bentuk bantuan lunak. Yang ketiga, meminta untuk mengusut tuntas adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan atau dalam bentuk yang lain terhadap oknum yang telah memanfaatkan situasi ekonomi yang sulit
pada pedagang atas revitalisasi dan relokasi pedagang ke Plaza Ciputat, atau adanya oknum yang memanfaatkan keuntungan dalam kesulitan yang dihadapi oleh pedagang yang terdampak relokasi. Demikian tuntutan kami, semoga pemerintah sebagai fasilitator kepentingan rakyat dapat menindaklanjuti. Oke, siap Pak. Jelaskan dengan Mas siapa Mas? Saya Ferry Febriano dari P3C sebagai wakil sekretaris. Ya, kalau permasalahan demo kemarin itu sebenarnya tuntutan dari kita itu kalau bisa sebelum bulan puasa itu kita memang harus udah bisa pindah. Soalnya memang di momen bulan puasa sih ya yang memang itu momen yang paling pas untuk para pedagang itu untuk bisa balik modal yang sebelumnya itu kena imbasnya dari revitalisasi ini. Soalnya di momen itu doang sih yang orang belanjanya tuh yang memang konsumtif banget sama namanya untuk apalagi hari raya segala macam. Karena di sini memang nggak mendukung sih. Yang pertama itu untuk akses orang ke dalam itu mereka harus bayar parkir, dan itu juga orang jadi malas karena untuk masuk ke dalam itu jauh. Kalau di pasar lama itu mungkin orang bisa parkir di parkiran depan dan mereka pun langsung bisa langsung belanja. Tapi kalau di sini mereka harus parkir dulu dan segala macam. Belum lagi banyak pedagang kaki lima pun yang di luar juga yang udah jual yang udah dijual di sini kayak sayur, baju, sendal atau segala macamnya. Jadi itu juga salah satu problemnya sih kenapa kita minta nuntut untuk pindah kalau bisa secepatnya di bulan puasa, karena cuma momen itu doang sih yang kita bisa balikin pendapatan kita yang sebelumnya udah keluar di sini karena memang nggak ada sama sekali orang yang kemarin. Artinya Mas sebagai pedagang apa nih di sini? Aku sebagai pedagang toko Mas. Toko Mas. Nah, itu artinya banyak omset yang menurun dari perpindahan relokasi ini, artinya Banyak. mempersulit. Iya, sangat mempersulit dan itu juga omset jauh banget sih. Karena yang pertama kurang sosialisasinya sih. Karena kan tiba-tiba kita dapat surat itu kita memang harus pindah tanggal sekian. Sedangkan customer kita mungkin yang udah belanja beberapa bulan sebelumnya kan mereka tidak tahu kalau kita tuh sudah pindah ke plaza ini. Jadi informasinya yang kurang dan juga pelanggan-pelanggan lama pun juga akhirnya kan mereka bingung cari kemana dan akhirnya mereka langganan di tempat lain, sehingga pelanggan-langganan kita yang sebelumnya tuh jadi nggak ada yang tahu kita udah pada pindah ke sini. Omset memang pasti jauh banget itu. Oke, siap. Mas izin dengan Mas siapa? Fendi. Iya, Mas Fendi sebagai pedagang apa nih di pasar di Plaza Ciputat ini? perhiasan perak. Perhiasan perak. Sebelumnya berdagang di lokasi pasar Ciputat ya. Iya, Terkena imbas relokasi dari revitalisasi itu. terkena. Nah, gimana sih Mas imbasnya yang Mas rasa? Wah, jauh banget turunnya. Jauh apa tuh Mas? Omsetnya sampai 90% turunnya. Berapa? 90%. 90% penurunannya. Iya. Dari angka berapa ke berapa Mas perbandingannya? Biasanya sehari 2 juta, sekarang aja nyari 200 ya susah. Kadang pelaris, kadang enggak. Itu 2 juta waktu di pasar Ciputat. Iya, Sekarang pas di Plaza Ciputat nggak sampai. nyaknya pengen nyari 100-200 aja susah. Berarti 100% dong menurunnya ya. Ya kurang lebih lah segitu. Itu dijanjiin Disperindak kapan Mas untuk bisa dapat kembali menempati pasar Ciputat? Waktu perjanjian di Seperindak kan dari awal banget sampai akhir kan cuma 8 bulan. Terus sekarang sudah berjalan berapa bulan Mas merasakan pindah di sini? Sekitar 7 bulanan ya. 7 bulan. Dan itu belum ada progres untuk dapat dipindahkan kembali ke pasar Ciputat. Belum ada sama sekali. Harapannya gimana sih Mas kepada pemerintah Kota Tangerang Selatan? Ya, harapannya ya bantulah kami rakyat kecil ini, jangan disesain kayak gini. Oh, seperti itu. Oke Mas Fendi. Makasih. Jangan lupa subscribe ya.